しょう未だにあなたのことを夢に見る忘れたものを取りに帰るように古びた思い出の誇りを払う戻らない幸せがあることを最後にあなたが教えてくれたGuys, gua mau ngucapin makasih banyak ke kalian semua karena channel WAM2 kita udah mencapai 120.000 subrek lebih. Seriusan gua gak nyangka banget nih ya, bisa nyentuh angka segitu selama bulan Januari kemarin. Thanks banget sekali lagi buat kalian semua. BTW nih ya, udah hari Jumat aja nih. Kalian pastinya udah tahu dong ya, anime apa yang bakalan kita lanjutkan hari ini. Ya, Babang Cheater Anti Bennett. Yang mana di episode kali ini, kita akan mengetahui beberapa rahasia seputar Takato Yogiri. Tapi gue mau ngasih tau dulu ke kalian bahwa mulai episode kali ini sampai berikutnya, gue akan ganti penyebutan si Babang Cheater kita yang satu ini dari Takato jadi Yogiri. Tapi sebelum kita mulai videonya, mari bantu gue dengan nge-push tombol subrek, like, dan sekalian aktifkan lonceng notifikasi di bawah biar nanti pas 200.000 subrek, kita akan membuat channel khusus buat mabar. Mau itu Mobile Legends, FF, PUBG, Valorant, terserah kalian nantinya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Sokoshi Cheat Girl Saikyo Sugite episode kelima. ある日の悲しみさえある日の苦しみさえその全てを愛してたあなたと雨が降り止むまでは帰られない Di episode sebelumnya kita telah diperlihatkan Mahardika Lane yang telah mokat di tangan Yogiri. Nah, setelah Yogiri dan Tomochika pergi menggunakan mobil militer pemberian Ryota, Shin akan mundur ke pertemuan awal Yogiri dengan Takato Asaka, wanita yang muncul di episode pertama lalu. Yoroshiku. Hai, Fukusho. Yoroshiku Shin berpindah ke sebuah fasilitas rahasia yang saat ini tengah membuka lowongan pekerjaan. Di dalam, nampaknya Takato Asaka yang sedang mengisi kontrak kerja yang isinya kurang lebih sang pelamar merasa gak masalah jika akan modern saat bekerja. Salah satu ilmuwan di sana yang bernama Shiraishi Yukio pun langsung membenarkannya. Namun hal itu malah membuat Asaka pengen pergi dari sana karena merasa kontraknya tadi sangat mencurigakan baginya. Kaette ii desu ka? 出すわけないじゃないですか。 Setelah itu, nampaknya Asaka yang diantar ke lift yang akan membawanya ke tempat kerjanya. Setelah ditanya soal apa kerjaannya nanti, dengan saat entengnya si Yukio menjawab Asaka cuma harus mengurus seekor monster. 私は何をすればいいんですか？簡単に言えば化け物の世話ですね。 Setibanya mereka di lantai yang dipenuhi oleh banyak sekali aksara sutra berwarna merah, Yukio hanya memberitahukan bahwa semua aksara sutra itu cuma untuk berjaga-jaga doang. Tapi seringkali nggak berfungsi sama sekali. どこに向かってるんですか？高藤さんの職場です。 Di dalam lift kedua, Yukio mulai menanyakan apakah Asaka mengetahui sesuatu tentang Alpha Omega. Asaka yang nggak mengetahuinya pun langsung terlihat disodorkan sebuah uraian tugas pekerjaannya, sembari diberitahukan bahwa Alpha Omega merupakan huruf pertama dan terakhir dari alfabet Yunani, yang mewakili arti dari awalan dan juga akhiran dari segalanya. Mendengar ucapan si Yukio barusan, sontak Asaka pun bertanya-tanya apakah Alpha Omega yang akan diurusnya itu adalah seorang manusia. Namun Yukio merasa gak yakin karena dia sendiri belum pernah melihatnya secara langsung. アルファオメガは考えるだけで何でも殺せるということです。私にそんな化け物の世話なんか。 Mendengar semua itu, sontak Asaka pun semakin terkejut karena pemilihan pekerja di fasilitas penelitian rahasia itu yang terlalu random baginya. Intinya gini, asal si pelamar punya surat izin mengajar dan seorang pengawal ataupun penjaga, maka si pelamar dipastikan akan diterima. 人類が滅亡する可能性があるんですよ。なんで私なんですか？応募があったのでちょうどいいなと。 Setibanya mereka di lantai kerja, Yukio memberitahukan bahwa dirinya cuma bisa mengantarnya sampai situ doang. Asaka kemudian diberikan buku panduan pekerjaannya sebelum akhirnya si Yukio pergi usai memberikan semangat padanya. 人類滅亡したって知らんからな。 Lagi-lagi Asaka dibuat sangat terkejut, sekaligus bertanya-tanya kok bisa ada wilayah seluas itu di bawah tanah.
Yang padahal kalau dia sadar, pintu besi yang dilewatinya barusan kurang lebih punya konsep yang sama seperti portal antar dimensi atau sejenisnya. Setiba di sebuah rumah bergaya Jepang kuno, Nabila Asaka yang masuk karena nggak mendapatkan jawaban dari siapapun. Nah, tepat ketika dia mendengar suara yang berasal dari suatu ruangan, dirinya memutuskan untuk membuka pintu ruangan itu. Dan ternyata... 怖がってんだよ。 Beri tepuk tangan meriah kepada Mbak Asaka. Sang Alpha Omega terlihat dilempar ke sawah supaya dia gak cuma ngenolep di dalam rumah seperti itu. Namun gak lama kemudian, Alpha Omega terlihat menunjuk ke arahnya untuk melakukan sesuatu. Yang ternyata... 何してる？遊べ！私死ぬの？お姉さんの影に潜んでここまで来たみたい。 Setelahnya, Alpha Omega mengingatkan soal hari yang mulai petang. Dirinya pun bertanya, apakah mainnya boleh besok pagi aja? Mendengar hal itu, Asaka pun langsung minta maaf karena tadi udah terbawa emosi seperti itu. 私は高藤朝香って言うんだけど、君は？アルファオメガって呼ばれてるけど。 Di scene ini kita akan memahami satu hal, yaitu Alpha Omega tidak memiliki nama selain kode name dan juga Okakushi sama atau dewa tersembunyi yang merupakan julukannya sebelum dia datang ke tempat ini. Alpha Omega kemudian mengaku dirinya merasa lapar saat ini. Dan begitu pula dengan Asaka. ってもしかして私が作るの？ Meskipun di dapur ada banyak sekali bahan masakan, namun karena nggak bisa masak, Asaka cuma memberinya segelas pop mie doang. Alpha Omega yang belum pernah memakannya pun merasa pop mie itu terasa sangat enak baginya. Nah, setelah Asaka mengetahui Alpha Omega gak memahami apa itu ibu, dan karena gak punya nama selain kode name dan juga julukannya, Asaka memutuskan untuk memberinya sebuah nama. ヨギリってどう？ 高藤よぎり？ なんで私の名字まで名乗ってんの？ Meski merasa kurang nyaman karena Alpha Omega yang memakai nama belakangnya, yang mana itu terkesan seperti mereka adalah ibu dan anak, tapi karena melihat ekspresinya, Asaka pun merasa gak masalah dan memberikan nama Takata Yogiri padanya. よろしく。はい、副将。よろしく。 Di tengah kenangan masa lalunya itu, nampak Tomochika yang membangkannya karena ada lengseran batuan yang menghalangi jalan mereka. Singkat waktu, Yogiri mempertanyakan kenapa mereka harus ke ibu kota hanya demi menemui teman-teman sekelas mereka. Karena seharusnya mereka lebih mikirin soal tutorial balik ke dunia asal dengan cara menemui Mahardika Sion yang telah membawa mereka semua ke isekai seperti itu. Namun ketika ingin memutar balik mencari jalan yang lainnya, secara gak terduga ada seekor naga yang menghadang mobil mereka tepat di belakang. Gak pengen ambil pusing, Yogiri langsung membiarkannya begitu aja. Namun karena wilayah itu diyakini adalah wilayah para naga, tentunya naga yang muncul gak cuma satu ekor. Karena ternyata... なんかいっぱい来ちゃったよ。したな全部死ね Nggak lama setelahnya, muncullah seekor naga petir raksasa yang dikira Tomochika. Naga itu mau menyerang mereka. Namun Yogiri memberitahukan, dia nggak merasakan niat membunuh sama sekali dari naga itu. Dan bener aja, si naga langsung pergi dari sana setelah meluluskan mereka berdua. Mendengar si naga yang bisa bicara, Yogiri pun langsung memanggilnya untuk kembali. Namun karena nggak mau berhenti, si naga pun diancam akan dimukatkan seperti semua naga tadi. 他のドラゴンと同じ目に遭うぞ 羽ばたかなくても飛べるんかい。喋らずに飛び去っておれば。 Loli sih. Skip ah. Singkat cerita, setelah meluruskan kesalahpahaman dari si naga Loli yang ternyata punya nama Attila, di mana si Attila ini mengira Yogiri dan juga Tomochika mau pergi menemui Tuan Juru Pedang yang dikatakan setara dengan para Mahardika. Ucapan itu jelas buat Yogiri dan juga Tomochika berniat menemui orang itu. Karena mungkin aja si Tuan Juru Pedang ini mengetahui tutorial balik ke dunia asal mereka berdua. Setelah cukup banyak obrolan dengan si Attila, pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk membiarkan Attila mengarahkan mereka ke tempatnya si Tuan Juru Pedang. Sebelum nantinya ia akan memandu mereka berdua sampai ke ibu kota. Setibanya mereka di lokasi,
terlihat banyak sekali orang yang datang untuk mengikuti ujian pemilihan kesatria Raja Suci. Nah, apa yang tadi disebut sebagai si tuan juru pedang, rupanya hanya seonggok aki-aki berpedang dengan ucapan yang sangat sombong dan merendahkan Yogiri dan juga Tomochika yang hampir terlambat sampai ke tempat itu. Melihat banyaknya peserta di sana, si aki-aki sombong, si juru pedang minta pada semua peserta di sana untuk saling membunuh, sampai hanya menyisakan setengah dari jumlah mereka saat ini. Dan tepat ketika si aki-aki idiot ini mendengar pengakuan Yogiri yang mau pergi dari sana, dirinya langsung menambahkan aturan satu orang pergi, maka semuanya akan gagal. Sampai akhirnya... Singkat cerita, setelah mendapatkan bantuan dari seseorang dengan outfit laki-laki kesatria sungguhan, nampaknya Yogiri yang menumbangkan beberapa orang dengan hawa membunuh yang berasal dari dalam hutan. Terkejut melihat tumbangnya orang-orang jahat itu, Tomochika yang mengira si kesatria akan mencurigai Takato pun jelas membuat kebingungan dalam menjelaskannya. Namun untungnya si kesatria justru mengira si juru pedanglah yang melakukannya. Gak lama setelah itu, nampaknya seorang pria yang masih bisa hidup, meski tubuhnya sudah terbelah menjadi dua bagian. Si pria kemudian minta Tomochika untuk membantunya mengambilkan batu pelangi yang berada gak jauh di depannya. Setelah memberikannya, secara tiba-tiba... Entah apa yang terjadi, tapi bisa-bisanya orang yang udah terbelah menjadi dua kayak gitu bisa kembali utuh dalam hitungan detik. Si juru pedang kemudian menyudahi pertarungan dan meminta ke semua orang di sana untuk ikut dengannya. Nah, di sini Yogiri dan juga Tomochika akhirnya mengetahui tujuan aslinya si Attila, yang mana ternyata dia ingin Yogiri menjadi seorang kesatria Raja Suci supaya dirinya bisa menjadi pelayannya. Karena gak punya pilihan lain, ditambah karena mereka yang masih membutuhkan banyak sekali informasi, mau gak mau Yogiri menerimanya, meski itu sangat-sangat merepotkan baginya. Di saat mereka lagi OTW menuju lokasi berikutnya, kedua orang tadi terlihat mengenalkan diri mereka masing-masing. Si kesatria punya nama Rick, sedangkan si pria separuh tadi bernama Lionel. Meski sangat cupu, tapi dirinya tetap ikut ujian itu karena temannya yang mengajaknya. Yogiri lalu bertanya apa itu Raja Suci pada sirik ini. Singkatnya, Raja Suci adalah sosok yang telah menyegel sang dewa iblis 1000 tahun yang lalu. Sementara itu, Tomochika bertanya soal batu yang bisa mengembalikan tubuhnya si Lionel tadi. Ya, kurang lebih batu itu sesuai dengan namanya, batu permintaan maaf. Si Lionel ini mokat dan bertemu sang dewi yang meminta maaf dan memberikan batu-batu itu padanya. Yang bahkan semua batu itu bisa dipakai seperti gacha. 3 batu untuk sekali spin. Tapi seperti halnya gacha di legenda seluler, semua gacanya seperti dikatrol oleh developernya langsung. Tomochika pun agak khawatir karena batu yang dimiliki si Lionel ini cuma tersisa 3 biji doang. Namun Lionel menenangkannya karena setiap pagi semua batunya itu akan terrefill otomatis dari sang dewi langsung. Singkat cerita, sesampai mereka di lokasi ujian berikutnya, Moko-Moko memperingati Tomochika untuk segera pergi dari sana karena hawa jahat yang sangat mencekam dari tempat itu. Lionel yang gak punya perlindungan sama sekali pun berakhir muntah-muntah, tapi langsung berhasil dinetralkan menggunakan batu permintaan maaf miliknya. Sedangkan si Rick ini gak kenapa-napa karena mental kuat yang dimilikinya itu. Takato-kun wa daijoubu? まあうん Beberapa saat kemudian Moko-Moko pun terkejut karena hawa jahat mencekam di tempat itu yang telah hilang secara tiba-tiba. Di tengah mereka yang bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya, Yogiri seolah-olah mengganti topik dengan menanyakan di mana keberadaan Attila. Rick pun menduga bahwa Attila tertahan tepat di luar penghalang tadi, karena yang boleh masuk ke sana cuma para peserta doang. Elevator? Ikanimo fantasi na to nanoni. Setiba mereka di puncak menara, si juru pedang memperlihatkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Di mana ternyata tepat di belakang menara itulah letak tanah akhir dunia berada. Dan di dalam pusaran energi sihir itu, ada satu wanita yang menahan seorang pria dengan pedangnya yang tertancap menembus tubuh mereka berdua. Rick pun langsung memberitahukan kedua orang itu adalah sang Raja Suci dan juga Dewa Iblis. Si juru pedang turut memberitahukan bahwa para juru pedang bertugas untuk mengawasi Raja Suci dan Dewa Iblis yang tertahan di dalam sana. Meski telah mendengar semua itu, namun salah satu peserta, sekaligus teman yang mengajak si Lionel yang bernama Federica ini, justru menyombongkan sihirnya yang dirasa mampu membuat si juru pedang pensiun dari tugasnya itu. Namun yang terjadi...
Si juru pedang pun memberitahukan arus waktu di dalam penghalang itu sangat-sangat lambat, hingga membuatnya yakin bahwa Sir Frederica tadi pasti baru akan sampai ke sana dalam beberapa puluh atau bahkan ratusan tahun lamanya. Sebelum memulai ujian berikutnya, seorang gadis albino akan menjelaskan aturan ujian mereka saat ini. Mereka harus tiba di lantai 1 dalam 24 jam. Para peserta juga harus mengumpulkan 100 poin selama menuruni menara itu. Di tengah penjelasan, Tomochika menyadari adanya beberapa peserta yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah para peserta tadi. Dirinya kemudian bertanya apakah si Akang Yogiri gak bisa mengalahkan sang dewa iblis. Namun tepat saat ketika si Tomochika yang baru ngomong Yogiri gak bakal memodiarkan orang tanpa alasan yang jelas, sayangnya bisikan Yogiri berikutnya sudah bisa ditebak oleh kita semua. Pinjam dulu 100. Jitsu. Dan berakhirlah alur cerita anime Sokushi Chiga Saikyo Sugite episode kelima. Lama kita gak baca komentar cuy. Kali ini gua mau jawab satu komentar yang mungkin juga jadi pertanyaan bagi beberapa orang. Dari Umai Channel. Kenapa lu ngasih nama profil lu Wibu Asal Main 2? Kenapa gak yang lainnya? Simpelnya gini cuy, kita mulai dari angka 2. Kalau ada 2, biasanya ada 1 kan? Nah, Wibu Asal Main 1 dulunya itu channel gaming. Makanya kenapa asal main? Yang mana 2-3 tahun yang lalu gua suka banget review game-game baru, terkhususnya mobile. Ya, tapi karena cuannya seriusan dikit banget, ya gua banting setir ke alur cerita anime kayak gini cuy. Gua sedikit cerita 2 hal ya. Yang pertama, panutan gua sewaktu masih konten gaming adalah Land Exit sama Riko Kucing. Si Bariko ini yang bisa dibilang membimbing gua dalam dunia perkonten gamingan. Sesekali gua juga konsultasi ke beliau via Discord. Lalu cerita keduanya sebenarnya cuma informasi seputar cuan di konten gaming. Dan gua bisa ngasih tahu ke kalian, 500 video lebih di WAM1 adalah konten gaming. Nanti linknya gua sediain di deskripsi ya. Kalian cek sendiri aja mendingan. Ya, kalian gak perlu gua kasih tahu kenapa gua banting setir kan ya. Justru karena alur cerita anime inilah gua bisa open business di Isekai sama Babang Kazuma. So, itulah cerita singkat sejarah WAM2. Tapi ingat, biarlah masa lalu jadi masa lalu. Dan kini Saatnya gue menjilat semua aset yang ada. So, segitu aja video kita kali ini. Kalau ada salah kata, mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-6 minggu depan. Bye-bye.